Halo teman-teman, welcome back to channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan terima kasih buat kalian yang udah pantengin cerita ini sampai di part ini. Oke teman-teman, tanpa menunggu berlama-lama dan tanpa basa-basi kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Ada sebuah ranjang kosong. Gue coba mikir positif karena emang gak aneh. Ada ranjang di dapur karena rumah nenek gue sendiri juga begitu. Di sini gue juga baru sadar ada pintu di dekat lemari di ujung ruangan. Dan gue sadar itu pintu yang diomongin sama si Yuda tadi. Pintunya kelihatan aneh, kayak sengaja diganjal sama lemari dan kalau dilihat pintunya mengarah ke halaman belakang. Yang gak gue tahu entah ada apa di sana. Kamar mandinya di sebelah kiri dapur. Satu hal yang gue ingat, suasana di dapur itu bener-bener bikin perasaan gue anyep. Ini pertama kalinya kesensitifan gue main. Ada perasaan yang paling gue benci ketika badan gue yang anget tiba-tiba berasa lemas. Tapi gue coba berpikir positif karena gue tahu di sini pasti ada. Kalian tahu kan maksud gue apa? Dan gue nggak mau ngusik mereka. Tapi kayaknya gue salah besar. Gue mandi di sumur walaupun perasaan was-was. Nggak enak, kayak semacam ada yang ngeliatin. Tapi gue nggak tahu di mana. Setelah selesai mandi, gue keluar dari kamar mandi dan betapa kagetnya gue waktu lihat keranjang kosong. Kali ini ada yang tidur di atasnya. Gak ada yang bisa gue ucapin waktu lihat itu. Wujudnya nenek-nenek tua berambut putih panjang dengan kebaya dan dia ngeliat ke arah gue. Tepat ke arah gue. Dia cuma lihat sambil tiduran di atas ranjang itu. Matanya mengikuti kemana gue jalan. Yang paling seram dia cuma senyum. Jantung gue udah gak karuan. Gue yakin dia bukan manusia. Tapi gue coba mastiin dan langsung tanya yang punya rumah, si Yuda tadi. Ketemulah gue sama si Yuda yang lagi sendirian di ruang tamu. Lagi baca-baca komik. Gue bilang, kok lu gak bilang ada nenek lu di sini? Katanya rumah ini kosong. Dia ngeliat gue kayak rada keheranan terus bilang, kosong kok. Kan bokap kesini baru besok. Oke, kata gue dalam hati. Fix. Bukan manusia itu tadi. Yuda tanya lagi, apa maksudnya gue bilang ada nenek-nenek di rumah ini. Dan dia ceritain kalau nenek kakeknya sudah lama meninggal. Gue cuma istighfar dan coba ngelupain senyum nenek-nenek itu. Tapi kayaknya gak mungkin. Karena setelah kejadian itu, kesensitifan gue kayak mendadak meningkat berkali-kali lipat. Yuda pergi ninggalin gue di ruang tamu sementara gue sendiri dengar sesuatu yang datangnya dari luar. Tepatnya pohon jambu di depan rumah. Sebelumnya gue gak merasakan apa-apa sama pohon jambu itu. Tapi kali ini berbeda. Gue mendekat ke jendela rumah dan mengamati apa yang ada di sana. Gak ada apa-apa. Cuma halaman kosong, tapi sialnya suara itu makin kedengaran. Suaranya seperti cewek yang sedang ketawa tipis, nyaris pelan sekali suaranya. Dan apesnya, mata gue bergerak ngelihat ke atas pohon jambu. Gue cuma diam sepersekian detik. Sebelum sadar, ada mbak-mbak baju putih sedang duduk santai di salah satu dahan pohon jambu. Matanya fokus ke arah mata gue. Dia kayak tahu kalau gue ngeliatin dia dari balik jendela ruang tamu. Gue udah gak bisa ngungkapin seberapa jebol jantung gue berdetak waktu itu. Gue pergi dari sana dan gabung sama yang lainnya di ruangan tengah. Mereka masih main game. Waktu itu masih gamenya itu PS2. Masih jadi barang mewah dan Yuda yang kebetulan punya rumah. Jadi mereka gak ada henti-hentinya tuh untuk main game. Gue gabung. Tapi gue gak cerita apapun. Gue berusaha gak cerita apapun. Selain gue gak mau bikin yang lainnya panik, gue juga ngerasa gak etis cerita begituan di saat gue datang ke sini sebagai tamu. Ya tamu yang sedang disambut para penghuninya. Gue duduk nunggu giliran tapi emang dasar gak ada yang mau gantian. Akhirnya gue ke kamar tidur, kamarnya bisa dijangkau ke ruangan tengah. Dan sengaja pintunya gak gue tutup. Tapi sebelumnya gue udah pinjam HP sama Yuda. HP adalah barang yang sangat-sangat mewah saat itu. Gue otak-atik isi HP-nya. Ada beberapa lagu tapi gue malah fokus ke beberapa video. Gue yakin buat kalian masa SMP adalah masa yang paling indah karena kita pengen serba tahu.
termaksud video-video yang lagi booming. Gue putar video dan menikmati adegan per adegan sampai gue baru sadar hal yang seharusnya gak gue lakuin adalah sendirian. Gue merasa seseorang seperti bernafas di tengkuk gue waktu itu. Gue di atas tempat tidur dan posisi bisa melihat anak-anak main PS. Jadi seharusnya mereka juga bisa lihat gue kan. Video masih diputar dan gue berusaha ngelirik apa yang ada di belakang gue. Dan gue bisa lihat nenek yang gue lihat di dapur tadi sekarang ada di belakang gue masih tersenyum memperhatikan gue. Ini adalah momen menakutkan sekaligus awkward bagi gue. Gimana coba? Lu lihat setan dalam kondisi lu lagi nonton. Senyumnya gak cuma mengerikan, tapi merasa ngeledek. Tetep aja, kalau kalian bisa bayangin di posisi gue, ketakutan gak bisa disembunyiin. Akhirnya gue cuma diem sambil ngeliatin dia. Sementara video terus berputar sampai akhirnya selesai. Gak ada rasa syukur yang bisa gue ucapin ketika Yuda masuk dan negur gue. Sumpah, untuk kali pertama gue bersyukur punya teman Yuda yang tahu kapan harus datang di saat dibutuhkan. Gue ngelirik lagi apa yang ada di sebelah gue dan makhluk itu udah gak ada. Gue lega dong, tapi semuanya baru dimulai dari sekarang. Gue bakal ungkapin rahasia rumah itu.